bentuklah aku sesuai dan seturut dengan gambarmu. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
Pada tanggal 31 Juli 2020 yang lalu, tepatnya di daerah Jombang, Jawa Timur, terjadi suatu peristiwa yang menggembarkan. Seorang suami membunuh istrinya sendiri. Kenapa bapak ini tega membunuh istrinya sendiri? Karena bapak ini merasa dikhianati oleh istrinya. Bapak ini terluka. Bapak ini mengalami luka emosional di dalam hidupnya. Mudah memang mengatakan memaafkan, tetapi tidak mudah untuk menjalani. Ketika amarah, kebencian itu sedang melanda seseorang, maka biasanya rasa ingin yang sangat kuat mendorong diri seseorang itu adalah untuk balas dendam. Rasa yang kuat yang mendorong dari bapak itu adalah ingin balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan oleh istrinya, karena istrinya dirasa menyakiti hatinya, melukai hatinya. Luka yang disebabkan oleh emosi, luka yang disebabkan oleh rasa sakit yang dilakukan oleh orang lain terhadap seseorang, sembuhnya akan lama. Dan itu biasanya bertahan bisa bertahun-tahun. Nah, untuk seseorang bisa lepas daripada luka itu, untuk seseorang bisa sembuh dari luka itu, orang itu memiliki atau ingin balas dendam. Supaya apa? Supaya bisa melampiaskan amarah kebencian yang ada di dalam hidupnya. Namun yang namanya balas dendam itu tidak akan pernah bisa mengakhiri sebuah kemarahan. Balas dendam selalu akan menimbulkan balas dendam lagi. Sehingga tepat seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, mata ganti mata, maka dunia ini akan menjadi buta. Bapak Ibu yang saya kasihi, Alkitab memberikan satu prinsip yang penting, yaitu tentang forgiveness. Forgiveness merupakan hal yang sangat esensi dalam kehidupan, dalam doktrin kekristenan. Kenapa? Karena di dalam Markus pasal 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang ada di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, sekali lagi, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Forgiveness merupakan doktrin yang sangat esensi di dalam kekristenan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, untuk membahas freedom in forgiveness, kali ini saya ajak untuk melihat kisah, relasi, hubungan antara adik dengan kakak, antara kakak dengan adik, yaitu antara Yakub dengan Esau atau Esau dengan Yakub. Kita akan baca sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat yang ke-41. Kejadian pasal 27 ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku,
tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan aku bunuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 33 ayat 4, dikatakan Esau berlari untuk menjumpainya, memeluk dan bersandar di lehernya. Ia menciumnya dan mereka berdua menangis. Dua ayat ini menggambarkan dari kisah relasi hubungan antara kakak dengan adik, antara Yakub dengan Esau. Hubungan yang awalnya tidak harmonis, hubungan yang awalnya tidak baik, itu kemudian diakhiri dengan sebuah kisah di mana kakak beradik ini bertemu dan saling mengampuni, mengalami yang namanya freedom in forgiveness. Bapak Ibu, coba kita akan melihat kembali, mengingat kembali kisah relasi antara Esau dengan Yakub. Di dalam Kejadian pasal 27, Yakub secara sengaja mengambil hak sulung yang harusnya diwarisi oleh Esau. Karena orang tua daripada Yakub sudah tua, maka kemudian hak kesulungan itu, berkatnya itu diberikan kepada Yakub. Yakub menipu kakaknya. Ceritanya begitu. Nah, akibat daripada ulah Yakub ini yang secara sengaja yaitu mengambil hak sulung, berkat hak sulung yang harus diwarisi oleh Esau, maka kemudian Esau marah terhadap Yakub. Esau menjadi benci terhadap Yakub. Bahkan Esau kemudian berencana untuk membunuh Yakub. Nah, bagaimana kita lihat pasca hidup Yakub setelah setelah menipu kakaknya, yaitu dengan mengambil hak sulung yang harusnya diwarisi oleh kakaknya. Ada keadaan psikologis dan spiritual yang dialami oleh Yakub. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-25, Yakub ditipu oleh Laban. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 25 dikatakan begini. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudari yang saya kasih, menarik. Kenapa? Karena Yakub sekarang mengalami perasaan persis seperti apa yang dialami oleh kakaknya, yaitu Esau. Yakub ditipu oleh waktu itu calon mertuanya dan kemudian sudah menjadi mertuanya. Yang seharusnya dia menikahi Rahel, tetapi Lea diberikan dahulu kepada Yakub. Padahal Yakub sudah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi akhirnya yang didapat oleh Yakub adalah Lea. Sehingga kemudian Yakub bilang, bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Tapi mengapa engkau menipu aku? Ini merupakan hukum tabur tuai. Apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap Esau, dan sekarang Yakub mengalaminya, yaitu Laban menipu dirinya. Kemudian di dalam pasal 32 ayat 7 dikatakan bahwa Yakub itu mempunyai keadaan psikologis yang sangat menekan hidupnya, yaitu punya perasaan dihantui oleh perasaan ketakutan yang luar biasa. Di dalam pasal 32 ayat 7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing, dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikir daripada Yakub, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu,
sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan kemudian karena saking takutnya Yakub, kemudian Yakub mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dan di ayat 11 dikatakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Yakub mempunyai, dihantui perasaan ketakutan yang luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga ketika akan berjumpa dengan kakaknya, bukan sesuatu perjumpaan yang membahagiakan, yang seharusnya menjadi perjumpaan yang membahagiakan bagi Yakub, tetapi justru sebaliknya. Yakub takut luar biasa. Kenapa? Karena Yakub tahu bahwa dia bersalah terhadap kakaknya. Dia mempunyai dosa terhadap kakaknya. Sehingga dampak daripada psikologis orang yang bersalah itu biasanya akan dihantui oleh rasa takut. Cemas, khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Dan dua persoalan ini dialami oleh Yakub. Yang pertama, dia ditipu oleh Laban, dan yang kedua, dia dihantui perasaan takut yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan kehidupan Esau yang ditipu oleh Yakub. Bagaimana Esau mengelola perasaan dendamnya? Bagaimana Esau mengelola perasaan amarahnya, rasa bencinya terhadap Yakub? Pada awalnya Esau di dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 dikatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Itu perasaan amarah yang keluar dari Esau. Dengan rasa amarah, benci, bahkan memuncak berkeinginan untuk mengakhiri nyawa adiknya. Kenapa? Karena Esau merasa dilukai oleh Yakub. Karena dia ditipu oleh adiknya sendiri. Dia ditipu oleh orang yang dekat dengan dia, yang sehari-hari bersama dengan dia. Tapi yang menarik, dari rasa benci bahkan memuncak keinginan untuk membunuh adiknya, Esau bisa mengelola dengan baik perasaan benci itu. Esau bisa mengelola dengan baik perasaan dendam itu. Dan kemudian Esau belajar untuk melepaskan, to release, untuk mengampuni adiknya. Waktu berjalan, tahun berganti, Esau telah belajar bagaimana melepaskan pengampunan. Dan begitu dia telah memaafkan saudaranya, dan begitu dia telah melepaskan saudaranya, hatinya menjadi bebas. Dia menikmati yang disebut dengan freedom di dalam hidup keseharian dia. Bapak Ibu yang saya kasih, ada hal yang menarik di sini. Kata kerja utama pengampunan itu di dalam Perjanjian Baru itu pakai istilah yang khusus namanya apiemi. Kata apiemi itu mengandung arti secara eksklusif di dalam Injil Sinoptik.
Dan ini memiliki arti secara yuridis, yaitu melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan orang-orang yang berhutang kepada saya. Lukas 4 ayat 18 memakai kata ini. Saya bacakan. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan apiemi kepada para tawanan. Jadi secara yuridis kata ini dipakai membebaskan apa? Membebaskan tawanan. Artinya kalau Esau tadi sedang mengampuni, sedang memaafkan daripada Yakub, dia mencoba untuk membebaskan Yakub. Dia to release Yakub. Yang apa? Yang menjadi tawanan bagi dirinya. Dia lepaskan itu. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 33 ayat 4 itu menarik. Kenapa menarik? Karena suasana hati Esau itu sangat berbeda dengan Yakub. Ketika adik kakak ini bertemu, suasananya sangat berbeda sekali. Saya bacakan pasal 33 ayat 4. Esau berlari untuk menjumpainya. Yaitu Esau berlari untuk menjumpai adiknya. Berlari bukan dengan rasa amarah. Berlari bukan dengan rasa benci. Berlari bukan dengan rasa ingin membunuh adiknya. Tetapi Esau berlari. Dan ketika bertemu dikatakan dia memeluk dan bersandar di lehernya. Bahkan ia menciumnya. Dan mereka berdua menangis. Artinya apa? Dari ayat ini sedang terjadi yang namanya freedom in forgiveness. Kebebasan. Rasa bebas setelah pengampunan itu terjadi. Rasa bebas setelah beban yang lama itu ditanggungnya begitu rupa. Rasa bersalah Yakub yang terlalu lama sudah dibawanya, ditanggungnya itu. Itu menjadi beban yang berat buat Yakub. Dan ketika Yakub melihat kakaknya yaitu Esau berlari menghampiri. Saya agak berpikir barangkali Yakub juga sempat takut itu. Masih curiga itu. Tetapi ketika datang dan memeluk dan bersandar di lehernya. Bahkan kakaknya mencium adiknya. Wah, ini proses rekonsiliasi sedang terjadi. Sedang terjadi yang namanya dua adik kakak yang berseteru ini berdamai, saling memaafkan dan berduanya menangis. Menangis karena apa? Karena bisa merasa bebas. Yakub menangis karena dia merasa bebas atas rasa bersalahnya. Yang menghantui dirinya sekian tahun. Dia pendam itu. Dan ketika kakaknya mengampuni dia. Yakub mengalami yang namanya freedom in forgiveness. Nah, berkatnya apa? Berkatnya apa? Berkat dari pengampunan itu apa? Berkat dari pengampunan itu adalah yang pertama. Pengampunan membawa kebebasan dari masa lalu. Membawa kebebasan dari siapa saja yang telah menyakiti kita. Sehingga kalau kita bisa memaafkan, kita bisa membebaskan orang-orang yang bersalah terhadap kita, maka kita sendiri yang akan mengalami yang namanya kebebasan dari siapa saja yang telah menyakiti kita. Jalan kita menjadi enak. Jalan kita ke depannya menjadi enak. Sehingga berkat yang kedua adalah hasil daripada forgiveness. Memiliki masa depan tanpa kekecewaan dan dendam dari masa lalu. Bapak Ibu yang saya kasih, orang yang hidup di dalam dendam, saya yakin hidupnya tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sejati. Hanya orang-orang yang bisa mengampuni, melepaskan orang-orang yang bersalah terhadap dia. Melepaskan, membebaskan orang-orang yang pernah berdosa terhadap dia. Maka dia akan mengalami yang namanya freedom in forgiveness. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masih adakah ganjalan dalam kehidupan kita? Ada seorang
anak muda yang di dalam hidupnya mengalami banyak hal peristiwa pada masa kecilnya yang tidak baik, khususnya dalam hal hubungannya dengan ayahnya. Anak ini sering dibeda-bedakan di dalam kehidupan seharinya di waktu kecil, karena memang dibandingkan dengan adiknya dia jauh lebih tidak ganteng, adiknya jauh lebih ganteng, sehingga yang sering dipuji-puji adalah adiknya. Sedangkan kakaknya hanya melihat dari jauh karena tidak pernah dipuji oleh ayahnya. Dan itu menimbulkan rasa sakit yang cukup mendalam dari anak ini. Dan anak ini menjadi pribadi yang bertumbuh dengan perasaan yang minder, rendah diri. Dan anak ini kemudian juga mengalami sebuah perasaan yang kalau bisa, jika bisa, dia ingin membunuh ayahnya. Namun suatu hari, ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia belajar bagaimana yang namanya makna mengampuni. Belajar bagaimana memahami makna yang namanya memaafkan. Dan ketika dia memaafkan semua yang dilakukan oleh ayahnya terhadap dia, dia mengalami kebebasan. Dan kemudian dia menjadi orang yang sangat maju di dalam hidupnya tanpa dibebani oleh masa lalu. Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudari semuanya, saya yakin di dalam hubungan kita keseharian dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita, kita tidak pernah bisa lepas yang kadang-kadang bisa saja kita saling bergesekan satu dengan yang lainnya. Bisa saja kita saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Tetapi ingat, hanya orang dekat memang yang bisa menyakiti kita. Orang jauh tidak pernah bisa menyakiti kita. Maka kalau orang dekat kita itu menyakiti kita, kita harus menyediakan hati yang lapang. Untuk apa? Untuk bisa memaafkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa memaafkan, kita akan mengalami yang namanya freedom in forgiveness. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur di masa-masa yang tidak mudah ini. Kami bersyukur untuk semua perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang dekat dengan kami. Kalau kami masih mempunyai perasaan ganjalan, sakit hati, kecewa dengan orang-orang yang dekat dengan kami, Bapa, mohon anugerah-Mu untuk bisa menolong kami, melembutkan hati kami, sehingga hati kami bisa lapang untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu, kami pun adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah pengampunan dari Engkau. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk jemaat New Life Church. Biarlah di masa-masa yang sulit ini, ikatan kasih di antara keluarga mereka semakin solid. Ikatan kasih di antara komunitas gereja mereka semakin solid. Kalau ada ganjalan, hari ini sembuhkan Bapak. Jamah, 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 jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema Freedom in Forgiveness
Artinya kita bebas untuk memberikan pengampunan. Kita tahu bahwa banyak orang yang sulit untuk memberikan pengampunan. Mereka terikat dengan rasa sakit hatinya. Mereka terikat dengan rasa dendamnya. Sehingga mereka ingin melepaskan amarahnya dengan membalas dendam. Itulah yang terjadi dengan Esau. Esau sangat sakit hati ketika Yakub merampas hak kesulungannya melalui bubur kacang merah yang selama ini sudah kita kenal. Dia ingin membunuh Yakub, padahal Yakub adalah adik kandungnya. Dan di sisi lain kita lihat Yakub pun ternyata merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan, sehingga dia takut untuk bertemu dengan Esau. Jadi kalau kita lihat ternyata dua-duanya menanggung beban penderitaan. Itulah buah dari sebuah konflik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tapi akhirnya Esau berhasil membebaskan diri dari rasa dendamnya dan dia memberikan pengampunan kepada Yakub. Sehingga pada saat momen mereka bertemu, maka Esau dia berlari mendatangi Yakub. Dia memeluk Yakub dan dia mencium adiknya Yakub. Pada saat itu mereka berdua menangis karena mereka sudah bahagia. Mereka lepas dari penderitaan yang membelenggu mereka selama ini. Esau lepas dari amarah dan dendam. Yakub lepas dari rasa bersalah dan rasa takut untuk bertemu dengan abangnya Esau. Mereka akhirnya merdeka, Bapak Ibu Saudara. Mereka akhirnya bebas dari segala keterikatan yang membelenggu mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita periksa diri kita sejenak. Apakah kita juga sedang menyimpan dendam kepada seseorang? Tadi disampaikan bahwa konflik rasa sakit hati justru sering terjadi di antara orang-orang yang dekat, suami, istri, orang tua dan anak, kakak, adik, teman, mungkin teman sepelayanan juga. Dan ingat tadi dikatakan bahwa orang yang menyimpan dendam tanpa sadar, dia sedang membebani dirinya sendiri. Seperti kisah Esau dan Yakub tadi. Bahkan kita dengarkan tadi bahwa orang yang menyimpan dendam, dia akan menghambat berkat Tuhan turun atas hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mau terikat dengan masa lalu kita. Jangan mau terikat dengan sakit hati kita di masa lalu. Mari kita belajar untuk saling mengampuni. Sebagaimana Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Dia rela mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan kepada kita. Nah, kalau Yesus sendiri telah mengampuni kita, kenapa kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari renungkan sejenak Bapak Ibu. Adakah engkau saat ini masih merasa sakit hati kepada seseorang? Saya mau katakan, hari ini adalah momen yang paling tepat untuk saudara berdoa, memberikan pengampunan kepada dia. Dan setelah itu, saudara atur waktu untuk ketemu siapapun dia. Untuk apa? Seperti Esau dan Yakub tadi mereka bertemu. Mereka saling mengampuni. Mereka lepas dari penderitaan. Mereka merdeka. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang luar biasa yang kami dengarkan pada hari ini ya Bapa. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami merdeka memberikan pengampunan satu sama lain ya Bapa. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah kasih-Mu ya Bapa memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah pernah menyakiti hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan memerdekakan kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak terikat lagi dengan rasa sakit hati, dengan dendam itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami juga kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biar Engkau Tuhan campur tangan senantiasa ya Bapa, sehingga kami bisa lepas Tuhan dari masalah COVID yang sedang melanda negeri ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa juga saat ini Tuhan, agar ada pemulihan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa biar keamanan tetap terjaga
terjamin di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat New Life, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, apapun yang menjadi kebutuhan mereka pada saat ini ya Bapa, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban Tuhan untuk setiap kebutuhan dan pergumulan jemaat New Life ya Bapa. Tuhan, sementara kami akan mengakhiri ibadah kami juga kembali memohonkan berkat-berkat istimewa daripada Engkau Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi sumber berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat istimewa dari Allah Bapa Tuhan kita. Allah memberkati engkau dimanapun engkau berada. Allah memberkati pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan berhasil dengan baik karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Allah memberkati keluargamu, oleh karena kasih-Nya yang mengalir di tengah-tengah keluargamu, ada pemulihan yang terjadi. Allah memberkati kesehatanmu, oleh kuasa darah-Nya yang kudus itu. Apapun yang menjadi kelemahan tubuhmu dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas kembali.